kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Ajeng Maharani dari Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi Universitas Insan Budi Utomo Malang dengan NPM 22010004300077. Di sini saya akan menampilkan video micro teaching yang telah saya laksanakan. Pada video kali ini, materi yang akan saya bawakan adalah tentang kelompok sosial. Yang pertama adalah pengertian kelompok sosial. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian kelompok sosial dari berbagai ahli, dan para siswa harus memahami arti tentang kelompok sosial. Selanjutnya adalah ciri-ciri kelompok sosial. Di sini para siswa juga harus bisa menyebutkan apa saja ciri-ciri dari kelompok sosial yang mereka pahami. Yang ketiga adalah faktor pembentuk kelompok sosial. Di sini saya menjelaskan apa saja faktor yang membentuk adanya kelompok sosial, dan para siswa harus menyebutkan apa saja faktor yang membentuk suatu kelompok sosial. Dan yang terakhir adalah fungsi kelompok sosial. Di sini para siswa juga harus memahami apa fungsi dari kelompok sosial yang telah saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses terbentuknya kelompok sosial dan faktor terbentuknya kelompok sosial.
kepentingan yang sama. Ya, kelompok sosial yang memiliki kepentingan yang sama. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, setiap anggota kelompok harus memiliki kesadaran bahwa dia adalah bagian dari kelompok. Maksudnya di sini adalah diri kita sendiri harus memiliki kesadaran bahwa kita itu masuk dalam kelompok itu. Contohnya kita kelas 12. Jadi kita harus paham kalau kita itu bagian dari kelas 12 tersebut. Yang kedua, adanya timbal balik antara anggota kelompok. Di sini timbal balik itu kayak interaksi, komunikasi, karena tidak mungkin dalam kelompok sosial kita itu kayak cuma tidak ada yang lain tidak benar-benar. Yang ketiga, ada suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga membuat hubungan mereka tetap mendekat. Maksudnya hubungan bersama di sini adalah seperti ketika kita kelas meeting, kan biasanya setiap kelas itu kayak kompak bekerja sama untuk memenangkan kayak juara lomba ini. Karena kan kita memiliki kepentingan bersama untuk mencapai tujuan. Ya, untuk mencapai tujuan. Yang keempat, kelompok sosial harus terstruktur, berkarya dan berproses. Maksud terstruktur di sini, jadi di setiap kelompok sosial itu pasti memiliki ketua, wakil dan sekretaris. Selanjutnya berkaitan. Kelompok sosial di sini berkarya maksudnya memiliki aturan dan berproses. Maksud berproses di sini pasti setiap anggota kelompok sosial itu berproses dan berdinamika supaya menjadi lebih baik dari sekarang dan kedepannya. Yang terakhir, ciri kelompok sosialnya memiliki norma-norma yang mengatur hubungan di antara para anggotanya. Yang tadi sudah saya jelaskan juga, jadi setiap kelompok ini pasti memiliki peraturan yang harus ditaati oleh setiap anggota kelompok. Nah, bagaimana proses terbentuknya kelompok sosial? Di sini saya kurang sedikit dan nanti akan saya keluarkan dulu. Jadi maksud dari komunikasi ini seandainya saya memberi contoh ketika saya adalah seniman dari Betawi dan saya merantau ke Jakarta ketika ada festival kesenian. Jadi saya kan di situ tahu nih mana aja yang seniman. Jadi saya itu mencari kontak mereka untuk kita berkumpul supaya kita bisa membuat kelompok sosial kesenian seniman dari kesenian Betawi. Dan di dalam kelompok sosial tersebut pasti ada interaksi dan proses sosial. Nah, selanjutnya adalah faktor membentuk kelompok sosial. Yang pertama adalah kedekatan geografis atau tempat tinggal. Jadi semakin dekat jarak geografis antara dua orang, semakin mereka melihat dan berkomunikasi. Hal ini juga merupakan terbentuknya kelompok sosial. Seperti contohnya rapat RT atau biasanya itu kayak arisan-arisan di beberapa waktu. Kan karena jaraknya dekat, jadi mereka berkumpul. Hal ini juga bisa menjadi salah satu faktor pembentuk kelompok sosial.
Untuk yang kelompok sosial, teman-teman, kelompok miskin dan anak-anak dalam masyarakat ini tidak terbentuk secara tiba-tiba. Terbentuknya kelompok sosial dan masyarakat tentu melalui suatu proses. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, kalau proses pembentukan kelompok sosial itu dimulai atau didasarkan oleh adanya faktor-faktor pendorong yang menjadi pemicu pembentukan kelompok sosial tersebut. Faktor-faktor pendorong itu dapat berupa keturunan yang sama, daerah asal yang sama, letak geografis yang sama, kepentingan yang sama, dan sistem keyakinan atau keagamaan yang sama. Jadi, faktor utama yang didorong anggota masyarakat itu untuk membentuk suatu kelompok sosial adalah faktor kedekatan atau faktor kesamaan. Selain faktor tersebut, ada pula faktor-faktor tertentu yang mendorong manusia untuk membentuk atau bergabung dalam satu kelompok sosial. Faktor-faktor itu diantaranya yang pertama ada dorongan untuk mempertahankan hidup, ada dorongan untuk meneruskan keturunan, dan ada dorongan untuk meningkatkan efisiensi atau efektivitas kerja. Itulah faktor-faktor pendorong untuk membuat seseorang individu perlu membentuk suatu kelompok sosial dalam masyarakatnya, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Teman-teman, pembentukan kelompok sosial berawal dari adanya perasaan, keinginan, kepentingan, ataupun persepsi dan hidup yang sama dari beberapa individu atau anggota suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan itu dapat berupa kebutuhan ekonomi seperti sandang, pangan, dan papan, kebutuhan rekreasi, kebutuhan rohani, dan kebutuhan lainnya. Nah, dari kesamaan tersebut timbul keinginan atau motivasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga terjadilah interaksi di antara anggota masyarakat tersebut untuk membentuk suatu kelompok. Nah, dalam pembentukan kelompok tersebut dibutuhkan tujuan bersama dan kedudukan masing-masing anggota. Kedudukan tersebut menyangkut kayak peran, kemudian tugas. Ya, misalnya siapa sih yang menjadi ketua anggotanya atau pengurus kelompok lainnya itu di dalam kelompok sosial tersebut. Jadi, untuk kemungkinan kelompok sosial itu akan berubah dari kelompok agama yang menjadi kelompok formal, seperti kelompok terorganisasi atau organisasi. Pembagian peran dan tugas dalam suatu kelompok biasanya didasarkan pada tingkat kemampuan, intelijensi, atau kecerdasan yang dilihat dari pencapaian akademis atau tingkat pendidikan seorang anggota. Nah, misalnya anggota yang satu memiliki dalam kelompok sosial diperlukan juga proses interaksi dan komunikasi. Dalam interaksi dan komunikasi sosial, ya, tentu akan adanya konflik. Ya, tidak menutup kemungkinan akan adanya konflik. Kenapa? Karena dalam suatu interaksi dan komunikasi ini pasti masing-masing individu atau anggota kelompok itu ketika menyampaikan ide dan gagasannya untuk mencapai tujuan bersama dalam kelompok sosial tersebut memiliki perbedaan pendapat. Namun, konflik untuk yang terjadi biasanya itu bersifat sementara karena adanya kesadaran akan arti pentingnya kelompok tersebut. Kesadaran itu membuat anggota kelompok berusaha menyesuaikan diri demi kepentingan kelompok. Nah, secara singkat bisa kita lihat tabel berikut ini, yaitu proses pembentukan kelompok sosial. Jadi setiap orang harus membentuk dua kelompok
kelompok sosial. Jadi kelompok sosial ini dapat menjadi anggota yang melindungi kelompoknya dari berbagai penyimpangan. Nah, sekarang ibu mau tanya, menurut kalian kenapa sih kelompok sosial itu dikatakan penting? Ada yang bisa jawab? Soalnya manusia tidak mungkin hidup sendiri. Nah, bisa. Ada tambahan lain kenapa kelompok sosial dikatakan penting? Untuk menjalin hubungan dengan sesama manusia. Nah, ya, benar sekali Mbak Zulfa. Jadi kelompok sosial ini dikatakan penting karena kelompok sosial mempengaruhi perkembangan kepribadian dan memainkan peran penting dalam proses sosialisasi seseorang. Selanjutnya adalah hal positif terbentuknya kelompok sosial. Di sini apa aja sih menurut kalian hal positif dengan adanya kelompok sosial? Contohnya kayak kelompok sosial yang ada di desa kalian. Sebutkan. Nambah relasi, Ada yang menambah relasi, pengalaman, menambah pengalaman dan pengetahuan. yang menambah pengalaman dan pengetahuan. Dan hal positif lain yang mungkin akan memiliki nilai kebersamaan. Jadi di setiap kelompok sosial itu pastikan selalu ada kelompok yang memiliki nilai kebersamaan. Selanjutnya adalah rasa kekeluargaan. Jadi di kelompok sosial itu kita harus memiliki rasa simpati dan empati kepada setiap anggota agar setiap anggota nyaman dan merasa bahwa kelompok sosial yang mereka jalani itu kelompok sosial yang menyenangkan. Nah, sekarang kelompok sosial dikatakan dinamis. Menurut kalian apa sih? Terstruktur. Nah, ya bisa. Selanjutnya ada tambahan lain. Nah, jadi kelompok sosial dikatakan dinamis karena kelompok sosial akan berkembang sesuai dengan aktivitas anggotanya dan berinteraksi masing-masing. Nah, sekarang ibu mau tanya ke kalian semua. Sebutkan kelompok sosial yang ada di desa kalian. Karang Taruna, Ya, PKK, IPPNU. posyandu. Nah, setelah itu ibu akan memberikan kalian tugas. Kalian harus membuat tentang rancangan atau artikel tentang kelompok sosial yang ada di desa kalian masing-masing. berapa Bu? Berapa kelompok sosial maksudnya? Terus kelompoknya dibagi 2 orang. Baik.